Ya, sahabat konservasi, hari ini tanggal 14 September 2022, tepatnya pukul 13.00, kami berada di Goa Leilawa. Lokasinya berada di Kambata Wundut. Goa ini kurang familiar di kalangan publik, terutama di TN Matalawa, karena belum dipublikasikan. Nah, bentuknya dia memang vertikal, namun kedalamannya bisa dijangkau. Dan itu ada Bapak Mila yang sedang melakukan perjalanan ke dalam goa. Dan di sini udaranya sangat sejuk ya, dinginnya lain, rasanya lain, karena memang kami berada di daerah yang tertutup. Kemudian pepohonan yang cukup banyak, walaupun siang hari, tapi dia sedikit berbeda dengan lokasi di atasnya. Goa ini terbentuk seperti ini. Nah, sehingga kalau para pencinta panjat tebing kayaknya tidak disarankan. Karena dengan konstruksi seperti ini, sangat sulit ya untuk kita bisa mencapai per dindingnya. Namun keunikannya adalah batu karsnya itu dia terbentuk seperti lelehan, dan ini alamiah, bukan hasil galian yang bisa kita dapat dengar di luar sana, goa Jepang. Namun ini merupakan alamiah. Kemudian pada musim-musim hujan saja ada airnya. Kemudian kedalaman goa ini belum diukur dengan bibirnya seperti apa, belum kami lakukan kajian. Namun dengan lebar ini bisa diperkirakan sekitar ya kurang lebih 200 meter ya, kalau dia punya lebar bibir guanya. 200. Wisatawan yang minat khusus, terutama peduli terhadap gua, bisa lakukan kajian-kajian di sini sebagai salah satu sumber pengetahuan atau mungkin kekayaan pengetahuan terkait dengan gua. Nah, ini dekat dengan Kanabubulang. Kanabubulang di sebelah kanan jalan, kalau di sini sebelah kiri jalan dari arah Waingapu menuju ke Waikabubak. Tempuh kurang lebih 30 menit karena kita akan melewati beberapa semak yang tidak dibuka, tapi harus butuh pemandu, sehingga pemandu itu akan berada di depan untuk membuka jalan. Nah, ini ada beberapa seriti, lupa. Seriti sejenis layang-layang. Ya, layang-layang. Namun dia lebih ke goa dan agak kecil tubuhnya dibandingkan layang-layang ya. Seriti. Nah, ini berdua akan istirahat dan sebentar kita akan makan siang bersama di tempat ini. Sahabat konservasi, kalau mau menuju ke lokasi ini, yang pertama yang harus diketahui bahwa lokasi Goa Leilawa berada di Jalan Nasional Manupeo Tanah Daru, atau yang bisa disingkat dengan Matalawa. Tapi dia berada di kawasan Manupeo Tanah Daru. Nah, kebiasaan untuk orang memasuki kawasan, yang pertama itu lapor. Kemudian yang kedua akan didampingi oleh petugas. Yang ketiga itu tergantung kegiatan wisatanya. Namun kalau kegiatan wisata biasa itu harus membayar tiket. Dengan tiket kalau mancanegara itu 50.000 per orang per hari. Wisatawan Nusantara itu per orang 5.000 per orang, 5.000 per hari. Uang hasil tiketing itu oleh kami Taman Nasional yang penerimanya akan langsung disetor ke kas negara. Sehingga uang itu tidak mengendap selama 1 hari, namun aturannya 1 kali 24 jam. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu diketahui. Nah, nanti dalam perjalanan ke lokasi akan didampingi oleh petugas. Dalam hal ini guide, karena guide lokal yang ada di sekitar kawasan itu belum dibentuk, belum ada. Sehingga saat ini masih didampingi oleh petugas. Nah, untuk menjangkau lokasi ini atau lokasi lainnya, di sini potensi yang bisa kami sediakan, terutama di
Gua Lailawa ini adalah bird watching. Nah, di sini dekat dengan Langgaliru sebagai pusat bird watching yang ada di seksi 2, khususnya di Danau Nasional. Sehingga kami juga menyarankan untuk sahabat konservasi atau yang menonton video ini, kalau ingin datang ke Taman Nasional, silakan menghubungi kami di call center Balai TN Matalawa. Dan dengan cara seperti itu, maka kegiatan-kegiatan wisatawan boleh dilakukan. Nah, ini merupakan Gua Lailawa sebagai salah satu potensi yang akan kami kembangkan ke depan. Namun kita juga belum menyarankan untuk ke sini karena cukup jauh perjalanan dengan jalan kaki karena melintasi beberapa lokasi yang belum dibuka secara umum sehingga harus melewati beberapa semak-semak. Kita melakukan perjalanan pulang dari gua tadi. Jalur seperti ini. Waktu perjalanan pulang sedikit mendaki, namun dijamin tidak akan lelah karena mendaki ini masih mudah untuk dilalui. Ini pohon roboh akibat angin. Ini kemungkinan akibat seroja. Ya. Dengan hutannya. Karena saya dengan Kak Frida terspot. selalu masuk pas abis seroja. Ini pas tumbang. Dia cari jalur yang bagus itu. Allah ya. Salah satu tanaman yang kita temukan cukup tinggi selama ini baru 1 tahun ya, 2021 terakhir. 2021 terakhir sulam. Penyulaman. Sepinggang begitu bisa 1 meter ya. Bisa 1 meter. Lobong manis sekali, warnanya hijau walaupun sedikit kekuningan. Batanya cukup besar, ini artinya sudah melewati masa kritis, siap untuk menjadi besar. Nah, buka jalan Bapak Pemirsa. Ya. Kami sudah sampai di akhir kegiatan kunjungan wisata. Setelah kita sudah melihat Gua Lailawa dan kita sudah melewati beberapa rintangan. Rintangan paling utama adalah Taika Bala karena tertutup dan lokasi ini memang jarang dilalui oleh petugas sehingga harus membuka jalan lagi. Saat ini kami akan kembali ke kantor dengan menggunakan mobil merah itu yang biasa kami sebut dengan mobil galak. Dan mobil ini sebagai pemandu kami untuk bisa keliling kawasan. Jadi sahabat konservasi, demikian yang bisa kami laporkan. Semoga bisa dimaknai secara positif kegiatan kami untuk memantau. Karena dengan bulan September ini potensi untuk terjadi kebakaran itu cukup tinggi. Dan itu terjadi hampir setiap tahun. Sehingga perlu adanya kegiatan-kegiatan pengawasan, kegiatan pemantauan maupun upaya-upaya pencegahan dengan melibatkan beberapa masyarakat lokal yang ada di kawasan sehingga upaya-upaya itu bisa menekan terjadinya kebakaran. Salam konservasi. Oh, tidak apa-apa itu, nanti tinggal dibeli. Nah, ya.